sniper. ¿Qué onda, chavo? ¡Hijo de la gran puta! ¡Escucha! I'm gonna take your family apart piece by piece. You understand me? Piece by piece. No sé. Jumpa lagi dengan saya tukang baca narasi channel review film. Ditemani Pitu yang sedang makan ayam geprek pedas dober. Kita akan membahas sebuah film lawas yang berjudul Man on Fire yang dirilis pada tahun 2004. Dalam film ini dikisahkan Denzel Washington yang berperan sebagai Chrissy, seorang pensiunan agen CIA yang sedang melakukan perjalanan ke Meksiko untuk bertemu dengan teman lamanya yaitu Paul Rebon. Dia menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi pengawal pribadi, di mana kala itu di Meksiko sedang banyak terjadi kasus penculikan, dan salah satunya adalah Samuel Ramos, seorang pengusaha otomotif yang sedang mencari pengawal pribadi untuk anaknya Lupita Ramos. Sebagai pengawal pribadi, salah satu tugas Chrissy adalah mengantar Pita ke sekolah. Pita yang merasa senang karena bisa kembali ke sekolah, mencoba menjalin komunikasi dengan Chrissy. Namun komunikasi itu tidak berjalan lancar karena Chrissy terlihat sangat kaku dan tidak ingin berbicara lebih jauh dengan Pita. Hal ini pun mendapat perhatian khusus dari ibunya Pita. Dia pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Chrissy. Namun secara tegas Chrissy mengatakan bahwa dia adalah seorang pengawal pribadi yang dibayar untuk mengawal Pita, bukan sebagai teman bermainnya Pita. Malam harinya, setelah percakapan tersebut, Chrissy terlihat frustasi dan depresi, dihantui bayangan masa lalu yang kelam, serta merasa sangat putus asa. Sampai akhirnya, Chrissy mengambil sebuah keputusan. Namun sebuah keajaiban terjadi. Ternyata peluru yang ditembakkannya tidak meledak. Dia pun menelpon temannya untuk menanyakan hal tersebut. Namun Paul mengatakan itu bisa saja terjadi. Peluru selalu mengatakan yang sebenarnya. Hari pun berlalu. Pada waktu mengantarkan Pita latihan renang, Chrissy melihat bahwa Pita sangat berbakat. Namun Pita mengatakan kalau dia tidak pernah menang dalam pertandingan renang. Chrissy pun merasa prihatin. Dan dia melatih Pita di rumah untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan berenang Pita. Hasilnya pun sungguh luar biasa. Pita keluar sebagai pemenang dalam pertandingan renang di sekolahnya. Hal ini membuat hubungan mereka membaik. Chrissy pun seperti mendapatkan cahaya baru, seolah menemukan semangat hidupnya kembali. Chrissy pun mulai nyaman dengan pekerjaannya. Pada suatu hari, saat sedang menunggu Pita yang sedang les musik, Chrissy melihat gelagat yang mencurigakan. Insting Chrissy yang sudah sangat terlatih meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi itu. Dan benar saja, itu adalah penculik yang tengah mengincar Pita. Chrissy pun langsung melepaskan tembakan dan memperingatkan Pita untuk melarikan diri. ¡Pita! Namun para penculik yang berjumlah cukup banyak langsung bergerak cepat. Mereka pun memberondong Chrissy dari segala penjuru. Pada akhirnya, Chrissy harus menyerah juga. Para penculik pun dengan mudah membawa Pita dari tempat itu. Cerita berpindah ke rumah orang tua Pita, Samuel Ramos. Di sana terlihat suasana yang tegang dan semua terlihat kacau. Seperti layaknya film penculikan, pihak penculik pun menelpon untuk meminta tebusan kepada Ramos. Tidak main-main, penculik itu meminta tebusan sebesar 10 juta kepada Ramos. Namun pengacara Ramos, Philip Karpus, memberikan kode bahwa uang tebusannya sudah disiapkan. Penculik pun memberikan instruksi dan cara penyerahan tebusan yang tidak boleh dilanggar. Setelah persiapan matang, transaksi pun dilakukan. Namun nahasnya, proses penyerahan uang tebusan itu tidak berjalan sesuai rencana. Di tengah proses penyerahan tebusan, ada sekelompok orang yang melakukan sabotase atas uang tersebut. Ibu Pita yang mengetahui akan hal itu mencoba berbicara langsung kepada penculik untuk tidak membunuh Pita.
namun semua sudah terlambat. I'm really sorry. I wish we had talked sooner. It's too late. Get the fuck out of my fucking house now! Cerita beralih kepada Chrissy yang sudah mulai membaik. Dia merasa terpukul mengetahui kabar tersebut, seperti saat mengetahui bahwa ternyata mantan nikah sama anak tetangga. Sedih dan marah pun bercampur aduk menjadi satu. Dengan diantar oleh Rayburn, Chrissy kembali ke lokasi kejadian penculikan. Di saat Chrissy hendak meninggalkan lokasi kejadian, terlihat seorang wanita menghampiri. Dia adalah Mariana, wartawan senior yang sangat vokal terhadap kepolisian yang korup dalam menangani perkara kasus penculikan di Meksiko. Dia pun mengatakan kepada Chrissy bahwa dia siap untuk membantu Chrissy. Persiapan balas dendam pun mulai dilakukan oleh Chrissy. Chrissy yang sejatinya adalah mantan CIA divisi pasukan khusus, tentu saja sangat paham apa saja yang dibutuhkan. Chrissy lalu menghubungi Mariana untuk meminta bantuannya. Chrissy pun meminta Mariana untuk menyelidiki siapa pemilik nomor kendaraan yang waktu itu menculik Vita. Target pertama pun dengan mudah ditemukan oleh Chrissy. George Gonzalez, seorang polisi korup yang merupakan anggota kelompok La Hermandad. Walaupun tidak sepenuhnya divisualkan, namun cara interogasi yang dilakukan Chrissy memang tergolong brutal, yaitu memotong satu jari untuk setiap pertanyaan yang tidak dijawab. Gonzalez yang dalam posisi tanpa baju dan terikat serta jari tangan yang dilakban di setir mobil hanya bisa berteriak histeris sambil mengoceh mengeluarkan semua informasi yang diketahuinya. Setelah itu Chrissy pun beralih ke target berikutnya, The Guardian, kaki tangan The Voice yang mengelola sebuah klub malam. Di sini Chrissy menemukan satu petunjuk baru, yaitu sebuah kartu ATM yang digunakan oleh anak buah The Voice untuk bertransaksi. Setelah melakukan pencarian dan Chrissy tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Vita, Chrissy lalu menghubungi Mariana untuk datang ke lokasi kejadian. Kemudian Chrissy menyerahkan kartu ATM tersebut dan meminta Mariana untuk melacak transaksinya. Dalam kesempatan itu, Chrissy juga menanyakan tentang Fuentes, seorang agen polisi yang juga merupakan bagian dari La Hermandad. Cerita beralih ke kantor Manzano, di mana terlihat Manzano tengah menginterogasi Rayburn dan menanyakan tentang aksi yang dilakukan Chrissy. Namun Rayburn dengan bijak mengatakan bahwa Chrissy memang tengah melakukan balas dendam atas apa yang telah direnggut dari dirinya. A man can be an artist. It depends on how good he is at it. Creasy's art is death. He's about to paint his masterpiece. Sementara itu terlihat Fuentes meninggalkan kantornya. Sedangkan di tempat lain terlihat Chrissy yang tengah bersiap siaga menunggu kedatangan Fuentes dan menyapu bersih mereka. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh para pengawal Fuentes ketika Chrissy dengan tenang dan dingin meluncurkan sebuah bazooka ke mobil mereka. Dan tanpa perlawanan, Chrissy pun dengan mudah mendapatkan Fuentes. Chrissy membawa Fuentes ke bawah jembatan layang, sehingga polisi yang mencari Chrissy dengan helikopter pun tidak dapat melacak dan menemukan keberadaan mereka. Chrissy pun dengan tenang dan santai menginterogasi Fuentes, dan sungguh mengejutkan ternyata Fuentes adalah pimpinan tertinggi alias presiden dari La Hermandad, dan Fuentes pun tidak dapat berbuat banyak karena sebuah peledak berbahan C4 telah ditanamkan di bokongnya. Kampret, di bokong kok dipasangin bom.
Dan dari mulut Fuenteslah sebuah nama baru pun muncul, Jordan Karpus. Ya, dia adalah pengacara keluarga Samuel Ramos yang ternyata juga ikut terlibat dalam penculikan tersebut. Namun sepertinya Chrissy terlambat, karena pada waktu Chrissy mendatangi rumahnya, ternyata Jordan Karpus sudah mengambang di kolam renang rumahnya bersimbah darah. Karena yang dicari sudah tewas, Chrissy pun mencoba memeriksa ruangan kerja Karpus. Dan sungguh mengejutkan, ternyata ada transaksi transfer yang cukup besar antara Jordan Karpus dan Samuel Ramos. Hal ini tentu saja aneh dan janggal. Berbekal informasi yang diberikan Mariana, Chrissy pun mendatangi rumah Samuel Ramos untuk memastikan semuanya. Sesampai di rumah Samuel Ramos, Chrissy pun langsung bertanya kepada Lisa apakah dia ikut terlibat dalam konspirasi penculikan tersebut. Lisa yang tidak mengetahui apa-apa tentu saja merasa heran dan kaget. Apalagi setelah mengetahui kalau ternyata suaminya ikut terlibat dalam rencana penculikan Pita, anak kandungnya sendiri. Samuel! What, Lisa? I love you! Tell me the truth! I didn't inherit a kingdom. That's the truth. Say it! Say it! Say it! Say it! I agreed to the kidnapping. I agreed to the kidnapping. I did it for us. For the three of us. Lisa yang emosi langsung histeris dan meminta Chrissy untuk membunuh suaminya. Namun Chrissy memilih cara yang lebih bijak. Dia lalu meninggalkan senjatanya dengan sebutir peluru yang dulu pernah digunakan Chrissy tapi gagal meledak. Never lies. Cerita lalu berpindah ke Mariana yang tengah berbicara dengan Manzano. Di sini Manzano memperlihatkan sebuah foto yang ternyata adalah foto dari The Voice, dalang dari semua rangkaian penculikan di Meksiko. Mariana pun bermaksud mempublikasikan foto tersebut di surat kabar tempatnya bekerja. Namun rencana itu diketahui oleh The Voice, sehingga dia pun mengutus anak buahnya untuk mengancam Mariana agar tidak mempublikasikan foto tersebut. Tetapi ancaman itu tidak membuat niat Mariana menjadi surut. Dia tetap mempublikasikan foto The Voice di koran tempatnya bekerja. Bahkan foto The Voice dipasang di halaman terdepan koran harian terkenal di Meksiko tersebut. Sementara itu, Chrissy yang sudah mengetahui alamat The Voice langsung bergerak dan mendatangi rumah tersebut. Dengan mengikuti adik The Voice, Aurelio Sanchez, Chrissy pun berhasil masuk ke dalam rumah tanpa kesulitan. Yang ternyata di sana hanya ada istrinya yang tengah hamil tua. Di saat hendak memasuki rumah, tiba-tiba seseorang menembak Chrissy namun masih meleset. Chrissy pun langsung bereaksi dengan mengejar penembak tersebut dan berhasil membawanya kembali ke dalam rumah The Voice. Chrissy pun lalu meminta Rena untuk menelpon suaminya. Dari percakapan tersebut, Chrissy menawarkan negosiasi kepada The Voice karena dia telah menyandra anak dan istrinya. The Voice pun langsung menanyakan berapa uang yang diinginkan oleh Chrissy. Mendengar itu, Chrissy menjadi sangat tersinggung dan marah. Dia lalu menembak tangan Auriel yang langsung membuat The Voice ciut. I don't want your money. You understand me? Well, I want you. Chrissy mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan uang The Voice, namun yang dia inginkan adalah nyawa dari The Voice. The Voice pun menawarkan kesepakatan baru, yaitu nyawa keluarganya ditukar dengan nyawa Pita yang ternyata masih hidup. Dan sebagai gantinya, Chrissy harus menyerahkan diri kepada The Voice. Chrissy pun menyetujui negosiasi tersebut. Dan sebelum bergerak menuju tempat yang telah disepakati, Chrissy menyempatkan diri untuk menelpon Lisa, ibu Pita, dan menyampaikan kabar gembira tersebut bahwa ternyata Pita masih hidup. Dengan kondisi yang terluka, Chrissy pun menuju lokasi pertukaran yang telah disepakati. Pita yang melihat Chrissy dari kejauhan langsung berlari ke arah Chrissy dan memeluk Chrissy dengan erat. Ending yang sangat menyentuh dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tersebut. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah, seburuk apapun kamu atau masa lalumu, dengan niat yang tulus untuk menjadi lebih baik, yakinlah bahwa kesempatan itu pasti akan datang. Tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Tidak usah pakai gula karena kamu sudah manis. Ciao.